Oke, selamat siang all member semua. Selamat siang. Mari kita bawa catatannya ya, bawa alat tulisnya teman-teman. Jadi hari ini akan ada seseorang yang luar biasa, inspirasi saya, inspirasi kami berdua sehingga kami fokus bekerja di Herbalife. Jadi beliau adalah seorang dokter dulunya teman-temannya. Sekarang beliau sudah mencapai yang namanya level presiden tim. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar sama beliau. Yuk ajak para membernya untuk dengarkan sharingnya beliau. Dan nanti setelah sharing akan diajakkan tanya jawab teman-teman ya. Jadi untuk itu panggung kebesaran ini saya persilakan kepada Dr. Intan Kamarini. Yeay. Oke ya, semangat pagi. Pagi. Ya, apa kabar teman-teman semua? Sehat? Bahagia? Luar biasa ya. Oke teman-teman, kita awali semua ya. Saya memilih, coba sama-sama bareng semua. Saya memilih untuk sehat, bahagia, semangat, dan produktif. Baik, kembali lagi kepada saya, Ida Ayu Intan Kamarini. Sebelumnya izinkan saya menghaturkan Om Swastiastu, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman kita yang berpuasa. Salam sejahtera untuk teman-teman Nasrani ya, dan nama budaya ya. Baik teman-teman, jadi hari ini saya diminta untuk mengisi member training teman-teman. Jadi kalau di masa pandemi ini saya selalu siap gerak. Tolong isi siap gerak. Kenapa teman-teman? Karena cuma dari rumah saja ya, enak banget kita bisa berbagi. Mudah-mudahan ada satu kalimat yang membuat teman-teman semangat, bergairah mencapai tujuan kita. Setuju? Setuju ya. Baik, teman-teman, kami mulai Herbalife dari tahun 2011. Jadi tepat 8 tahun 9 bulan kami menjadi presiden tim ya, dan ini adalah mantan pacar saya yang ganteng, udah bagus Gede Arta Dharma ya. Next slide. Oke. Kami berterima kasih pada sponsor kami, Pak Wayan Suparto Wijaya, presiden tim Muah dan Nyak Debi ya, kemudian IBS, kemudian Ibu Maya, Pak Denny ya, yang beliau tidak segan-segan setiap hari japri ya di awal-awal saya program. Kemudian ada Mbak Ririn ya, Mas Pri, kemudian ada Bu Nuraini dan Pak Rahmat ya. Kemudian ada Bu Kristina dan Pak Adi, kemudian ada Bu Fitri dan Pak Widi, serta tentunya Bu Sylvia dan Om Ben ya. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada ibu angkat kami di Bali, Bu Widi ya, teman-teman seperjuangan kami, Bu Dewi Purni ya, Widya Stuti, semua tim Bali. Saya sangat berterima kasih karena kita saling menyemangati di Bali. Oke ya, termasuk Pak Wayan Resana dan Bu Eka. Next slide. Oke. Teman-teman, berawal dari kelebihan berat badan, siapa yang hari ini pertama kali melihat foto Aji seperti itu? Ya, kita nggak tahu ya kalau harus pakai warna gelap gitu ya, jadi pakainya baju putih coba ya. Jadi ini kita lagi ke Hong Kong ya teman-teman. Kebiasaan Aji adalah pagi-pagi nasi kuning, kemudian siangnya makan babi guling, sorenya kadang rujak sama tipat cantok ya, malamnya tuh bakso kebo teman-teman ya. Kami tinggal di Sangihe dulu, pokoknya di Sangihe itu apa yang enak ada di Sangihe teman-teman ya. Kemudian olahraga nggak pernah sempat. Hobi kami sangat minum kopi krim seperti minum teh ya.
seperti minum air putih, jadi begitu duduk buat lagi ya. Kemudian saya adalah latar belakang saya seorang dokter, teman-teman ya. Tapi saya nggak paham kalori, yang saya paham makanan cuma ada dua, yaitu enak dan enak sekali. Ya, siapa yang sama kayak saya? Ya, makanan cuma ada dua macam, yaitu enak dan enak sekali. Ya, teman-teman. Jadi saya adalah seorang dokter umum, kemudian saya sekolah akupuntur di RSCM ya. Saya ambil short course-nya dan saya melakukan akupuntur di praktek, tapi apa daya, karena dokternya gendut, kadang-kadang pasien saya datang sekali dan nggak datang lagi. Ya, itulah yang terjadi pada kami. Ya, itu latar belakang saya, teman-teman. Next slide. Nah, inilah saya dan suami sekarang. Teman-teman, saya total turun 14 kilo, Aji 18 kilo. Teman-teman bisa dilihat di sana, kami merasa lebih bugar, lebih fit, lebih berstamina, dan kami merasakan di umur 47 ya, terasa 27 tahun, teman-teman. Wow, thank you Herbalife. Next slide. Oke, ya. Teman-teman, saya akan langsung ke materi. Siapa yang di sini member baru? Teman-teman bisa ketik di chat ya, nama, kemudian bilang saya member baru gitu ya di chatnya. Saya pegang untuk di sini saya lihat juga teman-teman ya. Jadi nama, kemudian sebutkan member baru bagi teman-teman yang member baru. Yes, ya. Materi saya buat member baru ya. Yang member lama anggap aja baru gitu ya. Baik, teman-teman. Circle of Success inilah yang selalu saya tekankan pada diri saya, pada tim ya, bahwa tujuan kita adalah membentuk long life customer ya teman-teman. Jadi bagaimana dia walaupun minum satu produk hanya shake saja, tapi dia minum seumur hidupnya. Ya. Bagaimana dia cinta sama produk ya, seolah-olah dia paham bahwa dia harus sehat, dia harus minum Herbalife seperti itu ya. Kemudian dari orang yang long life customer, biasanya mereka akan bertahan untuk tetap minum ya teman-teman. Jadi di saat pandemi seperti ini, kalau customer retention kita bagus ya, kita benar-benar edukasi pada produk Herbalife ya, lebih mudah bagi kita untuk membuat mereka tetap minum ya, menjadikan dalam otak dia Herbalife adalah kebutuhan primer ya, sama dengan ketika dia punya uang 10 juta, mungkin dia beli produknya 8 macam, tapi ketika penurunan penghasilan dia tetap beli Herbalife teman-teman. Jadi dia beli beras, beli telur, mungkin dia beli minyak dan beli Herbalife. Nah, gimana caranya di otak mereka Herbalife adalah kebutuhan primer. Itulah yang teman-teman kita harus perjuangkan, kita harus lakukan setiap waktu saat edukasi, sehingga dalam otak mereka saya harus ada uang banyak maupun sedikit, Herbalife adalah kebutuhan primer, gitu ya. Nah, dari mereka yang bertahan minum, ya itu akan lebih mudah lagi kita untuk mememberkan. Kenapa? Karena mereka pasti mau lebih murah, teman-teman ya. Kemudian ketika member pun mereka punya konsumen karena mereka dididiknya bagus tentang produk, mereka akan mendidik konsumen mereka bagus dan customer mereka bertahan. Sehingga mereka akan menjadi member yang punya uang, member yang punya konsumen, ya. Kemudian kalau kita sudah banyak punya member, teman-teman akan lebih mudah lagi kita merekrut ya, mengajak mereka, mungkin ada yang part time, ada yang full time ya teman-teman. Di sini saya belajar banget bahwa tidak semua tim kita full time ya, tidak semua di awal langsung full time, begitu pula dengan kita kan pasti part time ya. Yang kita mesti pastikan adalah mereka selalu ada orang baru ya, dan selalu repeat order ya, sehingga apa mereka happy teman-teman, setiap minggu mereka mendapatkan penghasilan uang harian seperti itu ya. Jadi ini adalah yang kami pegang teman-teman dalam setiap baik offline ya, NC nyata maupun NC online. Circle of success adalah hal yang harus kita pegang teman-teman ya. Next slide lagi. Oke. Nah, teman-teman ingat ya tentang use, where, talk. Siapa yang ingat? Angkat tangan. Ayo dijawab. Saya ingat tentang use, where, talk. Oke, ya. Use, where, talk. Nah, use. Siapa yang ya pegang dadanya? Kemudian sebutkan bahwa
semalam minum network. Ya, bahwa tadi sebelum makan minum selulose. Siapa yang tadi setelah makan minum Herbalife Line? Nah, ya, jadi intensi masuk aja teman-teman. Kenapa? Sekaranglah ada investasi kan ya, penghasilan kita ya, selisih grosir untuk benar-benar minum produk lebih banyak dan ada hasil produknya ya. Teman-teman kalau di tempat lain, orang lain mungkin sudah 2,5 bulan di rumah saja, berat badan mereka sudah naik 3-10 kilo ya. Nah, teman-teman Herbalife gimana? Udah naik berapa? Atau ada yang bertahan atau malah tambah langsing, ada? Oke, boleh diketik di kolom chatnya, saya berat badannya turun, atau saya lemak saya turun, gitu ya. Keren banget, saya ingin mengapresiasi teman-teman yang di rumah saja, terus beratnya turun, lemaknya turun. Wah, ya. Tuh, saya salut banget teman-teman, keren banget ya. Nah, saya banyak banget ya. Nah, teman-teman, kemudian kita harus berani pakai button kalau kita di dunia nyata ya. Kalau di dunia maya gimana? Oke, Anda pakai button, tapi Anda harus berani ngomong, yes, I am Herbalife ya. Caranya adalah teman-teman mungkin di kemarin sudah disebutkan sama Mbak Mary ya, kalau kita di Facebook, latar belakang kita boleh Herbalife Nutrition Independent Member gitu, bisa teman-teman ya. Jadi buktikan kalau teman-teman adalah orang Herbalife ya, berani ngomong, berani pakai bajunya untuk foto di Instagram ataupun Facebook ya. Kemudian punya hati yang besar untuk bicara, teman-teman. Use, wear, dan talk ya. Nah, masa pandemi ini saya adalah orang yang walk and talk langsung ya, teman-teman. Jadi ketika saya posting, saya kembali berpikir ya, apakah postingan saya itu talk to somebody? Nah, ini adalah hal yang kembali ke teman-teman ya. Kalau teman-teman menganggap postingan Anda sudah Anda ngomong, itu silahkan ya. Tapi saya yang biasa ngomong sama one person to person, teman-teman ya, person to person. Jadi postingan itu saya anggap postingan penting, tapi yang lebih penting adalah saya ngomong pada orang. Itu teman-teman. Ya, ini yang saya garis bawahi, terutama teman-teman yang masih bingung, masih mau buat postingan bagus. Jadi saran saya adalah mendingan teman-teman sambil buat postingan bagus, teman-teman ngomong dulu deh sama orang lewat apa namanya, nanti kita belajar tentang walk and talk ya. Jadi kalau umpamanya kalau di dunia nyata walk and talk, di sini apa ya? Sit and chat. Duduk dan ngechat gitu ya, sit and chat. Jadi bukan walk and talk tapi sit and chat ya, walk and talk online. Nah, ini adalah bagi orang baru agar mereka nggak bingung, disuruh buat posting, sudah banyak posting kok nggak ada yang masuk, seperti itu ya. Jadi mungkin kita pakai cara yang lain, yaitu cara posting iya, tambahkan dengan yang namanya talk to somebody ya, ngomong langsung sama orangnya. Itu yang saya lakukan teman-teman ya. Next slide. Oke. Nah, teman-teman, kenapa dalam setiap slide selalu ada why ya, teman-teman? Karena kalau teman-teman punya why Herbalife yang kuat ya, why Herbalife adalah sebuah pengalaman masa lalu yang sangat menyakitkan, menyedihkan, teman-teman ya, yang Anda nggak ingin ulangi lagi ya. Itu bisa tentang kesehatan ya. Contoh, Anda pernah mengalami di keluarga kita ada yang orang yang harus meninggal gara-gara tidak paham pola makan ya. Jadi Anda merasa saya harus berubah, saya harus belajar pola makan, saya nggak mau penyakit itu ada dalam diri saya. Nah, itu adalah why Herbalife, teman-teman ya. Kemudian ada juga why finansial ya. Banyak banget kita mendengar ada orang yang bahkan untuk beli Aqua saat itu ya nggak punya uang untuk bayar uang bayar sesuatu yang kayak murah gitu, nggak ada ya uangnya. Karena benar-benar waktu itu mereka sangat rendah banget
situasi finansial, dan itulah membuat mereka bangkit, teman-teman. Ya, jadi ada namanya why yang dari segi kesehatan, finansial, dan ada namanya why dari segi hubungan. Ya, hubungan dengan anak, mungkin di pekerjaan di kantor dia nggak sempat melihat anaknya tumbuh kembang, ya, mungkin dulu dia sibuk sehingga tidak sempat bepergian dengan suami. Ya, saya sangat senang banget di Herbalife karena Herbalife saya adalah saya ingin honeymoon terus sama Aji kemana-mana keliling dunia, ya, sambil training. Jadi why saya adalah why kesehatan saya punya, why finansial saya punya, dan why hubungan saya punya. Ya, saya ingin menjadi pasangan suami istri yang kita semakin lama punya attitude yang semakin baik, ya, kita punya tim yang semangat, kita bisa traveling ke luar negeri sambil honeymoon, ya. Nah, teman-teman, itu adalah berawal dari sebuah pengalaman masa lalu. Nah, teman-teman, bangkitkan dulu why Herbalife Anda apa, ya. Nggak bisa disamakan satu orang dengan yang lain. Teman-teman harus punya why Herbalife yang ada dalam diri kita sendiri, ya. Oke. Nah, setelah punya why, teman-teman pelajari alurnya, tidak harus sempurna, tapi minimal teman-teman tahu, ini kalau ada yang program, saya masukin kemana. Nah, ya, kalau udah program, 10 hari saya apain. Nah, itu harus punya yang namanya alurnya, teman-teman. Ya, seperti itu. Next lagi. Oke. Nah, teman-teman, saya ingin teman-teman orang baru, ya, mungkin selama ini sudah disemangatin terus, ya, sama sponsornya, ya. Ayo semangat, Herbalife itu bagus, keren, kita harus membantu banyak orang. Yes, ya. Sudah afirmasi, sudah, ya. Semangat, sudah. Nah, terus caranya gimana? Nah, itu kadang-kadang teman-teman, kalau bagi saya pribadi, teman-teman, ya, mechanical dan technical itu sama, ya. Mereka harus saling sejajar, sama, teman-teman. Banyak orang baik, ya, baik pribadinya, gitu, ya. Saya melihat orangnya baik banget, teman-teman, sangat-sangat baik, ya. Personal development itu artinya bagaimana dia menjadi orang yang attitude-nya lebih bagus, sudah bagus, ya. Tapi bagaimana dia dalam manajemen waktu, manajemen uang, ya, manajemen kerja, dan kemudian bagaimana dia skill dia bertambah, teman-teman, ya. Sehingga apa, teman-teman? Jadi bagi saya mechanical dan technical itu mirip dan hampir sama kita perlukan, ya. Contoh, teman-teman semangat dulu atau punya konsumen dulu? Nah, saya balikin, ya. Semangat, ya, tapi 2 minggu nggak punya konsumen. Gimana dong? Ya? Atau konsumen dulu, punya konsumen dulu baru semangat. Nah, itu juga sama dengan telur sama ayam, teman-teman, ya. Atau ke sistem dulu, STS dulu, ya. Nanti bulan depannya STS, bulan depannya semangat, ya. Tapi tidak pernah dapat transferan. Nah, itu juga sama ayam sama telur, ya, yang mana duluan. Nah, bagi saya, teman-teman, next slide. Pemikiran saya adalah mechanical itu haruslah menjadi tekniknya terasa mudah, ya. Contoh, dia orangnya pemalu banget untuk undang orang, tapi kita masukkan mechanical sehingga dia berani untuk ngomong sama orang, ya. Jadi mechanical itu harus impact-nya adalah kepada dia, tindakan dia, ya. Nggak bisa cuman kita dengerin video Jim Rohn, ya, dengerin video Makius, ya, tapi nggak pernah ngapa-ngapain, posting enggak, ya, menghadapkan magical, nggak bisa, teman-teman, ya. Kita harus bergerak, talk to somebody, ya, talk lagi, ngomong lagi, follow up lagi, seperti itu, ya. Tapi dia melakukannya dengan nyaman, teman-teman, karena dia punya mechanical dalam dirinya. Itu, teman-teman, yang ingin saya tekankan, teman-teman, bahwa penting banget untuk yang namanya mechanical itu harus menjadi sebuah technical yang terasa lebih mudah, gitu, ya. Kemudian PDT, ya, membuat kita jadi apa, teman-teman, ya, kita karena kita personal development-nya udah bagus, kita bisa mengarrange waktu, mengarrange uang, ya, kita paham, oh, yang mana yang saya dahulukan, ya, apakah konsumen atau orang yang nggak mau, apakah orang yang udah ada atau orang yang dari kemarin mau janji-janji transfer, nggak transfer, yang mana yang saya dulukan. Nah, itu teman-teman butuh yang namanya, oh, saya harus mengembangkan diri saya lebih baik, ya. Nah, itu, teman-teman. Kemudian
Semangat dan konsumen baru yang mana duluan, teman-teman? Semangat dulu dari diri kita, ya. Tapi harus langsung teman-teman punya konsumen. Kenapa? Untuk menjaga semangat teman-teman, gitu ya. Jadi gimana caranya teman-teman bersemangat punya konsumen? Konsumen ini membuat kita tambah semangat, ya. Kemudian datang lagi semangat karena konsumen baru, tambah semangat lagi datang konsumen, ya. Akhirnya teman-teman bisa menjaga semangat itu. Itu yang 9 tahun saya lakukan, ya, saya dan suami lakukan adalah kami senang banget mencari orang baru, ya, karena bagi kami orang baru itu semangat baru, ya. Jadi kami bisa menjaga semangat kami di Herbalife karena selalu ada orang baru, gitu, ya. Kemudian masuk sistem, teman-teman masuk STS, ya. Setelah masuk STS, teman-teman semangat, harus tahu caranya. Ini saya semangat, terus saya ngapain hari Senin? Nah, Selasa saya ngapain? Rebo saya ngapain? Kamis saya ngapain? Teman-teman harus punya tekniknya juga, ya, caranya, sehingga teman-teman di situ tambah semangat lagi Anda uang untuk event yang lebih besar, ya. Jadi kalau kami teman-teman, kami sangat ingin banget member-member kami itu setiap minggu selalu ada uang cash, teman-teman, ya, entah dari repeat order ataupun dari member baru, dari konsumen baru, ya. Retail, kenapa? Karena akan menjaga semangat dia untuk kemudian dia lebih mudah kami masukkan ke sistem seperti itu, ya. Nah, kalau teman-teman setuju dengan pendapat saya bahwa kita harus menjaga semangat dengan selalu ber-DMO sehingga punya konsumen baru, yuk sama-sama kita belajar, ya. Next slide. Oke. Nah, tentang mengundang, ya. Teman-teman siapa yang kemarin sering walk and talk, ngomong sama orang langsung? Siapa yang suka dengan WE, dengan Tanita? Ada? Yang suka Tanita? Yang suka Tanita ada? Oke, ya. Nah, teman-teman, bagi Anda yang dulunya ketemu sama orang, ya, langsung, ya, teman-teman, bagi saya pribadi adalah saat ini kesehatan tim, ya, kesehatan keluarga mereka adalah yang utama bagi saya, ya. Jadi teman-teman, saya selalu mencontohkan, ya, berusaha mencontohkan, belum sempurna teman-teman, tapi saya berusaha mencontohkan mengundang tanpa ketemu, ya, closing tanpa bertemu, merawat tanpa bertemu. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita bisa punya skill seperti ini, ya, maka member-member kita, supervisor kita akan percaya diri bahwa mereka, oh ternyata bisa loh tanpa ketemu sama sekali, ya. Nggak harus ke rumahnya bawa Tanita, program, ya, itu berarti Anda bertemu teman-teman, ya. Boleh saja, tidak masalah, ya, tapi bagi kami adalah keselamatan tim, ya, kesehatan keluarga mereka adalah yang paling utama saat ini. Jadi, dan kesempatan bagi saya untuk gimana caranya saya mengembangkan, ya, sebuah skill baru, yaitu skill online, ya, tanpa ketemu sama orang, tapi bagaimana dia menjadi supervisor nantinya, passion banget teman-teman, ya. Karena kalau teman-teman berhasil melakukan ini, kita akan punya 2 teman-teman NC, ya. Pagi kita NC nyata, siang kita NC virtual. Yeay, siapa yang bersemangat mau punya 2 NC? Siapa bersemangat mau punya 2 NC? Yes, ya, kita akan punya 2 NC, yaitu NC nyata dan NC virtual, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, ketika ingin mengundang, mulailah dari yang biasa dilakukan, ya. Teman-teman kalau udah biasa walk and talk, saran saya lakukan walk and talk, ya. Teman-teman, saya adalah seorang distributor yang suka banget walk and talk, ya. Makanya ketika saya diminta untuk soft selling, saya bingung. Saya bingung, ya, saya gaptek banget. Karena apa, teman-teman, kalau saya ketemu orang, saya selalu bilang, ayo Ibu, saya mengundang untuk datang ke klub saya. Halo Ibu, saya turun 14 kilo, saya mengundang Ibu untuk program bareng, ya. Jadi saya hard selling, saya walk and talk, saya ngomong langsung, ya. Jadi ketika saya buat postingan, itu tentang glycemic index, tapi saya bawahnya saya nggak ngerti mau ngajain, ya teman-teman, saya juga bingung dengan postingan saya, tapi saya lakukan, ya udah, saya belajar posting yang bagus, saya ngasih tips 6 core yang ada di FOT, saya berusaha untuk mengikuti, ya, tapi saya inbox orang-orangnya.
Saya talk to somebody, teman-teman ya. Nggak cuman menunggu mereka call to action atau ngeklik bit.ly saya, tapi langsung saya inbox mereka ya. Kemudian targetkan angkanya. Contoh, 1 hari 2 nomor WhatsApp, no problem. Anda orang baru ya. 2 nomor WhatsApp 1 hari udah keren, teman-teman ya. Kemudian atur waktunya, nanti saya akan bicara di manajemen waktu ya. Kemudian miliki 1 sampai 3 platform ya. Teman-teman siapa di sini yang punya Facebook? Ya. Siapa yang punya Instagram? Saya gitu ya kalau punya ya. Oke. Siapa punya WhatsApp? Saya. Oke, berarti Anda sudah punya 3 platform ya. Instagram, Facebook dan WhatsApp ya. Jadi sudah punya 3 platform, teman-teman. Ini sudah cukup ya, sudah cukup. Kemudian miliki contekan. Contekan itu adalah kata-kata yang Anda bisa copy paste ya. Gampang banget, tinggal copy paste ya. Nanti kita praktek. Oke. Nah, teman-teman, next slide. Ya. Teman-teman mesti pahami target kita ada namanya cold market, ada warm market dan hot market ya. Jadi kalau cold market itu kalau Anda buat status di Instagram, Facebook di mana ada 5.000 orang melihat ya, itu mungkin Anda membuat status tapi sama dengan iklan koran ya. Nah, yang kita nggak bisa memfollow up yang baca, ya. Kita nggak bisa memfollow up yang baca karena kita nggak tahu siapa aja yang di antara orang tersebut ya. Tapi kalau dia nge-like, nah mulai dia berinteraksi dengan nge-like ataupun membaca Instastory kita, itu sudah ke warm market ya. Warm market artinya sudah, oh ini nih lihat Instastory saya udah mulai teman-teman japri ya, say hello, kemudian langsung teman-teman kontak ya, kontak untuk minta nomor WhatsApp. Itu warm market. Kemudian hot market siapa? Hot market adalah, sengaja saya nggak kasih teks ya, biar teman-teman bisa tulis. Jadi hot market adalah orang yang sudah kita kenal dan sudah pernah minum Herbalife ya. Jadi konsumen lama itu termasuk hot market ya. Member lama apalagi supervisor lama itu adalah namanya hot market ya. Kedua, hot market adalah orang yang melihat WhatsApp status ya. Kenapa? Karena kalau dia sudah berteman di WhatsApp, dia itu sudah kita kenal orangnya ya. Kan dari Instagram dulu kita minta nomor WhatsApp dan menjadi teman kita di WhatsApp ya. Jadi ketika kita memasukkan WhatsApp status itu sudah menjadi hot market, lebih mengerucut, lebih kita kenal gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah leads yang asing, orang asing yang Anda sudah mulai kenal. Paham ya? Jadi orang asing yang Anda inbox, teman-teman lakukan bonding lah ya. Sapa, anaknya berapa, kesibukannya apa ya. Sekarang dia masak apa hari ini. Jadi jalinlah bonding sambil setiap Anda menyapa, Anda menawarkan lagi. Setiap Anda menyapa, Anda menawarkan lagi. Tapi Anda tahu loh anaknya sekian, 3 orang, umurnya segini, dia kerjanya seperti ini. Jadi bonding itu kita lakukan sebelum closing, teman-teman. Ya, jadi lakukan bonding sebelum closing. Ya, next slide. Oke ya. Nah, teman-teman, inilah yang paling penting dalam proses closing, yaitu follow up leads. Apa teman-teman? Coba diketik apa yang paling penting? Follow up leads. Ya. Jadi, teman-teman, kalau kita posting aja, teman-teman tidak menginbox ya, teman-teman nggak nyapa-nyapa ya, menunggu dia mengklik bit.ly kita, maka prosesnya adalah dia harus tahu Anda dulu ya, dia kenal dulu sama Anda, dia suka, dia hormat, dia percaya sampai dia oke, saya kayaknya cocok program sama Bu Dayu, saya klik bit.ly-nya. Nah, itu teman-teman kalau kita hanya posting aja ya, tidak menyapa, tidak berusaha untuk mendapatkan nomor WhatsApp-nya. Ya. Nah,
yang kami lakukan adalah sambil kami posting, ya, belajar posting yang bagus, belajar posting yang konsisten, ya, kami hubungi dulu mereka-mereka itu dengan menawarkan, ya, kemudian tanda yang serius, tandanya sudah masuk kelas preview, dan jalin bonding, ya. Kita angkat ya, semua sudah pegang HP? Sudah pegang HP? Coba HP-nya dilihatin. Udah ya. Nah, di sini kita masuk Facebook. Sudah semua masuk Facebook? Sudah? Sudah masuk Facebook? Oke. Carilah orang yang mungkin Anda kenal. Orang yang mungkin Anda kenal. Boleh? Kalau ada yang jadi orang yang mungkin Anda kenal. Siapa sudah ketemu? Orang yang mungkin Anda kenal? Udah di Facebook? Nah, Anda perhatikan ya, kalau ada yang agak semok ya, itu sudah semua. Yang sudah coba tulis di chat, sudah ya, sudah ketemu orang yang mungkin Anda kenal. Sorry. Ya. Nah, cara yang lain bisa dengan seperti ini ya. Teman-teman punya Facebook Story. Facebook Story-nya dilihat kalian ngesin atau ngelihat ya, teman-teman langsung sapa ya, langsung sapa. Jadi bisa di Insta Story kita yang dilihat orang, itu bisa langsung disapa ya. Oke. Sapanya adalah Sapanya adalah sebutkan namanya. Halo, saya menyapa Budian sekarang ya. Halo Budian, ya. Salam kenal. Saya Budayu Intan, umur 47 tahun, tinggal di Jalan Wijaya Kusuma ya. Jadi sebutkan nama, umur, ya, dan tempat tinggal kita. Langsung sebutkan. Jadi nggak usah dulu menawarkan, sebutkan aja ya. Di sini aja berarti. Di sini aja. Ya. Ya. Kalau dia orang Bali, boleh Om Swastiastu, Ibu Dian. Perkenalkan, nama saya Dewi Intan, umur saya 47, saya tinggal di Jalan Wijaya Kusuma, Denpasar. Itu aja. Siapa yang sudah melakukan inbox atau nyapa orang yang ngesin ya, lihat Insta Story ataupun Facebook Story kita, siapa yang sudah? Coba di komennya sudah gitu. Sudah ya. Nah, kemudian teman-teman, kalau dia sudah balas, teman-teman, oh ya, salam kenal juga, bisa berteman di WhatsApp. Ya. Bisa berteman di WhatsApp. Kalau dia bilang untuk apa, temenan aja Bu, nambah teman, seperti itu. Boleh? Nah, nanti dikasih nomor WhatsApp. Ya, jadi seperti ini. Salam kenal, Tiang Dayu Intan, umur 47 tahun, tinggal di Wijaya Kusuma, Denpasar. Oh, nggih. Umur Tiang 55. Bisa berteman di WhatsApp, bisa Budayu, dan langsung ngasih saya nomor HP. WhatsApp. Sudah. Apa yang teman-teman kalau belum dijawab tuh, lakukan 10 orang.
orang, cari teman yang lain ya, dari orang yang mungkin Anda kenal itu terus ke kanan ya, lihatin yang agak tembem ya, atau mungkin bapak-bapak, kalau Anda bapak-bapak seorang laki-laki, Anda sasar Anda mau, kayaknya saya lebih nyaman sama bapak-bapak, silahkan Anda pilih di situ calon presiden tim kita ya, di orang yang mungkin Anda kenal itu. Kemudian kalau yang ngesin ya, ngesin kita punya Insta Story, banyak yang ngesin, disitulah teman-teman sapa-sapa terima kasih ya. Kalau ada yang nge-like feed daripada Instagram kita, sapa dia, terima kasih sudah nge-like ya. Boleh berteman di WhatsApp, seperti itu. Ya. Nah, siapa yang sudah dikasih nomor WhatsApp? Ada? Ada yang sudah dikasih nomor WhatsApp? Belum? Oke ya. Jadi lakukan minimal 10 seperti itu, menginbox langsung ya orang-orang yang ada di WhatsApp, teman-teman. Kalau saya, ya kami berdua itu, kekuatan kami tahun 2011, kenapa kami bertahan di Herbalife? Karena dari tahun 2011 kami sudah mulai mencari customer dari orang nggak dikenal. Ya, jadi menyapa orang nggak dikenal itu udah makanan sehari-hari ya, jadi nggak ada malu, tapi karena kita berpikir bahwa kita berbagi. Teman-teman harus miliki itu dulu ya. Jadi miliki hati yang berbagi. Saya pingin dia sehat loh, kasihan banget kayak dia cantik tapi kok kayaknya kelebihan berat badan. Halo Mbak, salam kenal, Tiang Dayu Intan, nomor 47, tinggal di Jalan Wijaya Kusuma Denpasar ya. Kenapa Anda sebutkan umur, kenapa Anda sebutkan alamat ya, agar lebih meyakinkan mereka untuk memberikan nomor WhatsApp. Ya, karena Anda jelas orangnya siapa, tinggal di mana, gitu. Oke. Nah, setelah dia memberikan nomor WhatsApp, Anda salin, pindahkan ke WhatsApp, tandai, ya. Bu, contoh nih saya tadi ketemu sama Bu Ayu nih ya, Bu Ayu tadi pagi ya. Bu Ayu, saya tandain GK. GK itu artinya apa? Ya, jadi GK, kemudian list Facebook. Kalau saya bahkan udah tahu dia tinggal di mana, tinggal tambahkan contoh Bu Ayu, GK, list FB, Karangasem. Ya, tinggal di Karangasem seperti itu. Oke. Nah, kalau teman-teman punya kelas preview atau kelas diet 3 hari gratis atau kelas kepo, teman-teman bisa isi tambahkan Bu Ayu, GK, Karangasem, Facebook, FB, undang kelas. Artinya kalau begitu ada periode kelas lagi, teman-teman sudah tahu siapa yang mau diundang. Ya. Nah, setelah disimpan di grup di WhatsApp, teman-teman sapa, halo Bu Ayu, Tiang Dayu Intan yang tadi di Facebook. Tolong di-save ya nomornya. Itu dulu ya, jangan nawarin dulu, tapi biarkan dia men-save nomor kita. Sampai di sini teman-teman sudah paham member baru? Sudah paham? Oke, saya lihat dulu ya. Oke, siapa sudah paham? Jadi, sapa dulu dengan menyebutkan nama, umur, dan tempat tinggal, ya. Dan bilang boleh berteman di WhatsApp, nanti dia akan memberi nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp akan kita simpan, ya, sesuai dengan, jadi kan kita ngeliatin profil dia, oh dia orangnya agak semo, agak gemuk, ya. Jadi kita bilangnya Bu Ayu, GK, ya, gemuk, tinggalnya di Karangasem, contoh kita sudah sempat share umpamanya ya di Karangasem, kemudian dari Facebook asalnya, dan undang kelas. Itu yang saya lakukan ya. Jadi kita punya, sudah langsung menandai apakah dia kurus, kalau kurus saya kasih KRS ya, atau dia JRW ya, jerawatan gitu ya, atau dia suka olahraga, saya kasih dia Olga gitu ya. Jadi ketika saya tawarkan adalah sport nutrition yang kami tawarkan ya. Itu teman-teman. Oh, sudah paham ya. Oke, paham ya. Nah, teman-teman sekarang saya tanya.
lebih baik Anda punya banyak followers atau punya banyak peserta di kelas kepo atau kelas di 3 hari preview. Lebih bagus Anda punya banyak followers atau punya banyak peserta kepo. Yuk, ditulis ya. Lebih enak mana? Karena gini teman-teman, saking pingin banyak punya followersnya, Anda sibuk bikin konten yang bagus, sibuk video apa yang bisa membuat follower saya nambah. Ya, bahkan tadi saya ketawa ngelihat status tim saya ya, nggak saya sebutkan namanya. Apa harus pakai BH ya biar nambah followers? Wah, saya kakak ketawa ya. Memang sih lucu-lucuan aja teman-teman, tapi kita selalu fokus adalah banyak-banyakan followers, betul ya di saat ini ya. Padahal yang paling penting adalah berapa orang yang bisa kita undang yang namanya ke kelas kepo kita. Ya kadang-kadang kita punya 1.500 followers no problem, tapi kalau kita pinter ya menginbox ya, itu jadi kita sehari dapat 2 sampai 10 nomor WhatsApp, itu kita bisa undang mereka ke kelas kepo. Ya, kelas diet 3 hari gratis kita. Benar ya. Jadi banyak yang bilang lebih baik banyak peserta kepo daripada banyak followers ya. Artinya teman-teman seperti ini ya. Kita di rumah itu kadang-kadang di rumah, tapi pekerjaan kita banyak juga loh teman-teman, belum lagi di Bali ya. Kita tinggal sama mertua, kadang mertua juga nggak terlalu sehat ya, ngurusin mertua, kemudian ada anak-anak yang minta dimasakin ya. Kadang-kadang juga apalagi di Bali ya banyak acara, kadang-kadang tinggal serumah dengan keluarga lain, mereka upacara, kita harus bantu. Nah, penting banget untuk yang namanya teman-teman bingung, aduh gimana caranya nambah followers, yang mereka pikirkan nambah followers teman-teman, bukan menambah orang yang bisa diajak untuk masuk kelas kepo. Ya. Jadi caranya adalah talk to somebody, ya, invite somebody, inbox, sapa. Ya. Jadi sapa teman-teman, tekniknya adalah sapa temenan di WhatsApp, sapa temenan di WhatsApp, sapa temenan di WhatsApp. Gitu. Sampai di sini yang udah paham siapa? Oke. Oh, sudah paham. Oke, siap ya. Kita lanjutkan lagi. Next slide. Ya. Nah, Budayu, saya udah banyak orang yang saya invite di WhatsApp, tapi kalau belum closing. Nah, teman-teman sekaranglah maju template. Template itu kalau bahasa Indonesianya contekan, ya, contekan. Nah, contekannya Anda buat, ya, buatlah contekan sendiri. Semangat pagi, nama saya Dayu Intan, ya. Saya total turun 14 kg, ya, dengan mengubah pola makan dan nutrisi. Ini foto saya, kasih fotonya, ya. Saya mengundang, ya, Ibu Ayu untuk ikut program pola makan kami hanya dari rumah saja, ya. Adapun program kami bisa untuk naik turun berat badan, ya, untuk kesehatan stamina dan nutrisi untuk daya tahan tubuh, ya. Kemudian untuk teh series, ya, bagi yang suka ngeteh, bisa juga untuk olahraga, ya. Kira-kira Ibu ingin untuk daya tahan tubuh saja atau daya tahan tubuh sambil ke berat ideal? Nah, kekuatan kata atau. Ya, kekuatan kata atau. Kenapa, teman-teman? Dia akan memilih di antara dua itu. Ya, tapi Ibu mau nggak? Enggak, ya. Ibu mau nutrisi untuk daya tahan tubuh aja, apa nutrisi daya tahan tubuh plus ke berat ideal, ya. Nah, dia akan bilang emang caranya seperti apa. Nah, sudah mulai ya teman-teman, lakukan protapnya, berat badan berapa, tinggi berapa, ya teman-teman boleh pakai WE online, boleh juga pakai tabel berat badan, tidak masalah ya. Oh, Ibu lebihnya sekian kilo, gitu ya. Kemudian teknik ya itu seperti ini. Ibu pingin nggak lebih bugar? Iya. Ibu pingin nggak lebih ideal? Iya. Ibu pingin nggak di masa pandemi ini daya tahan tubuh meningkat? Iya. Nah, Ibu, saya punya produk yang bisa ketiga-tiganya, gitu. Ya. Jadi kekuatan kata ya, dan ya. Dia harus ngomong iya. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan kata-kata dari template Anda. Sebelumnya saya pola makannya adalah tidak paham tentang kalori, ya. Akhirnya setelah saya ikut program pola makan, yang saya rasakan segini-gini, ya.
saya mengundang Ibu untuk ikut program pola makan kami. Ya, jadi ceritakan sebelumnya seperti apa proses yang Anda alami untuk ingin sehat seperti itu. Nah, teman-teman, closing terjadi kalau apa, teman-teman? Kalau Anda paham motivasi dia, ya. Tidak semua orang ingin cantik ya, tapi mereka kadang-kadang ingin turun berat badan karena orang tuanya keduanya kencing manis. Ya, jadi kita harus paham dulu motivasi dia apa, ya. Kadang-kadang motivasi dia, oh ternyata dia pingin banget yang namanya lututnya ya atau betisnya, tumitnya ada masalah ya teman-teman, karena mungkin kelebihan berat badan ya, dia udah nggak tahan lagi sakitnya dan dokter menyarankan dia turun. Jadi kita harus tahu dulu motivasi daripada programnya ya. Orang yang naik berat badan pun sama ya, kadang-kadang orang yang naik berat badan itu kita harus lebih bagus lagi dalam bonding, karena nanti kita mau ngasih kalori yang meningkat ya, dia harus yang orang nggak suka makan, kita kasih kalori tinggi, kita harus pegang dulu motivasi dia kuat, kenapa dia mau naik berat badan, seperti itu ya. Kemudian bonding teman-teman ya, bonding itu adalah tadi ya, Anda harus tahu anaknya berapa, kesibukannya apa. Jadi belum closing teman-teman, kita bonding ya. Artinya apa? Itulah dia tidak akan, mungkin nggak mau diajakan pertama, tapi Anda terus follow up dan bonding teman-teman ya. Maka dia akan melihat Anda, oh ya, Ibu Dayu ini saya lihat kemarin ngasih saya BC, banyak yang turun berat badannya. Oh, Bu Dayu ini olahraga. Oh, Bu Dayu ini ngirim video lucu-lucuan ya, orangnya seru berarti. Oh, Bu Dayu ini. Jadi tanamkan ke hati dia selama Anda bonding itu bahwa kita adalah orang yang paling pas untuk mendampingi dia program. Seperti itu ya. Kemudian video atau foto tentang fakta obesitas ya, fakta tentang makanan, tips sehat, teman-teman bisa lakukan saat BC. Bedanya sama tadi adalah kalau kita posting aja, kita nggak bisa follow up-nya. Kalau cuma posting ya, tapi kalau kita berteman di WhatsApp itu kita bisa follow up-nya teman-teman ya. Karena kekuatannya adalah dia akan mau closing, biasanya diajarkan ke 5 sampai 12. Kalau dia masih sebagai cold market, hanya orang-orang yang melihat status kita, belum temenan di WhatsApp ya, gimana bisa terjadi closing teman-teman? Anda harus follow up ya. Jadi Magical Herbalife jangan berpikir bahwa wah saya hanya bikin satu terus closing ya. Tapi kita tambahkan ya, Anda bisa berpikir positif tapi tambahkan lagi dengan kenapa nggak langsung aja saya to the point-nya apa dia, sekalian saya tahu keluarganya, saudaranya, anaknya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang paling penting teman-teman, punyalah bank ya, bank testimoni. Artinya kalau Anda ketemu sama leads yang beratnya 100 kilo, teman-teman harus punya foto orang yang 100 kilo. Ya. Ketika ketemu leads umur 19 tahun, teman-teman harus punya foto orang 19 tahun yang program. Ya. Ketika ketemu sama orang yang 60 tahun, saya udah tua, saya nggak usah dah langsing ya, Anda harus punya foto orang yang 60-70 tahun tetap berusaha mengurangi lemak tubuhnya agar sehat ya, tidak sampai menyusahkan orang lain ya. Jadi bank testimoni itu di folder HP kita tuh harus ada teman-teman, sesuai dengan nanti leads kita seperti apa ya. Nah teman-teman, kenapa saya gambarkan Gojek, karena saya sangat berharap yang tadi ya, mengundang tanpa bertemu, closing tanpa bertemu teman-teman ya. Karena apa? Keselamatan tim, keselamatan keluarga mereka adalah yang utama bagi kita sekarang ya. Kalau kita bisa untuk mencontohkan bahwa kita bisa punya konsumen baru hanya dari rumah saja, kita bisa merawat orang dari rumah saja, maka tim kita pun akan semangat untuk ikut melakukannya ya. Next lagi. Ya. Nah, teman-teman, merawat konsumen via online ya. Saya adalah orang NC, saya tidak pernah ikut coaching di mana-mana teman-teman ya. Saya pure 100% konsumen saya adalah konsumen di NC saja ya. Jadi ketika ada pandemi ini, saya hanya berpikir bahwa saya punya skill ya merawat NC, saya tinggal pindahkan itu ke dalam media sosial ya. Artinya apa teman-teman ya? Teknik bonding ya, japri mereka, ngingetin mereka minum shake, ngeliatin foto makan siangnya, ngingetin minum shake sore ya, ngingetin mereka makan malamnya ya.
Kemudian kalau mereka punya timbangan, saya suruh mereka ngirim setiap hari timbangannya, saya rekognisi di grup ya, bahkan di Facebook teman-teman. Nah itulah cara saya seperti di NC. Kalau di NC kita kan rekognisinya, selamat 1 hari turun setengah kilo, ting ting ting. Nah kalau di sini kita rekognisinya di dalam grup ya, grup WhatsApp untuk di klub Nusa Indah gitu ya. Nusa Indah Family. Nah, kemudian edukasi teman-teman. Edukasi kalau dulu saya pakai talking point, maka juga sama teman-teman. Saya juga pakai talking point ya. Malah talking point kami hanya tangan saja, tidak usah ngeliatin wajah ya. Kenapa? Karena bagi orang baru yang ngeliatin wajah, menjelaskan ya, kalau mereka bertestimoni tentang dirinya, itu biasanya mereka bisa. Tapi kalau udah menjelaskan produk, menjelaskan tentang talking point, ya itu kadang-kadang kalau melihatin wajah itu mereka ulang terus teman-teman ya. Kemarin si Adi 99 kali ngulang katanya buat testimoni ya. Artinya orang yang lama aja ngulang-ngulang gitu teman-teman ya, apalagi orang baru. Nah makanya dengan talking point yang cuma video ngeliatin tangan, bagi saya itu sangat efisien ya dan mudah diduplikasi ya. Kemudian hasil produk terbaik sangat penting teman-teman. Kenapa? Kemarin kita enak ya bisa tahu lemaknya, ototnya turunkan, lemaknya, ototnya meningkat, wah gampang. Sekarang cuma punya timbangan yang kelihatan angkanya doang teman-teman ya. Jadi kita pakai lingkar-lingkar, kita pakai ya meteran untuk menambahkan testimoni kita ya. Kemudian teman-teman yang saya ingin tekankan adalah jadikan mereka pencinta Herbalife ya. Kalau Anda punya konsumen yang saat ini masih ngotot mau ke NC, kalau di NC baru semangat, Bu Dayu, saya deh kapan NC-nya buka, saya baru ke situ lagi, baru minum lagi. Berarti selama ini kita menciptakan pencinta NC, ya, bukan pencinta Herbalife, ya. Apalagi kalau, aduh, Sumbanya nggak ada ya sekarang di klub, ya udahlah, saya nanti kapan ada olahraga lagi deh, saya minum lagi. Berarti kita menciptakan pencinta Sumba. Ya, nanti deh kalau ada aerobik lagi, saya ke klub lagi, saya minum Herbalife lagi. Artinya kita menciptakan pencinta aerobik, ya. Atau malah, saya berarti kalau berat badan saya nggak turun karena kurang air, ya. Jadi air dijadikan sebagai ini teman-teman sebagai apa ya? Dia air yang menyebabkan saya turun, air yang menyebabkan saya sehat gitu ya teman-teman. Atau alpukat, wah itu alpukat bagus banget ya, ngomongin alpukat terus ya teman-teman. Atau ngomongin oatmeal, wah ya roti gandum dada ayam. Jadi sekarang lah ya di klub online coaching kami, terima kasih buat para AWT kami ya yang membuat grup coachingnya masing-masing. Jadi kami tidak ada lagi yang namanya merekod ataupun rewards untuk makan ya. Makan itu japri. Karena apa? Takutnya nanti di grup malah itu resepnya apa, bumbunya apa ya. Jadi malah chatnya banyak teman-teman ya. Jadi makan harus japri langsung ke coachnya menilai ya. Dengan kita berikan 30 sampai 50 cara pengolahan makan yang sudah ada. Jadi mereka mudah untuk mengikuti ya. Next slide. Next slide. Ya. Nah, teman-teman, ini adalah hasil program 10 hari. Yeay, ya. Yang di atas adalah orang baru, teman-teman ya. Jadi, kalau yang murni 10 hari adalah yang baju biru ya. Kenapa saya menampilkan ini? Agar teman-teman punya rasa percaya diri ya, bahwa bisa loh ternyata dengan hanya timbangan biasa ya, atau ukur meter-meteran aja, pola makan yang selama ini kita kasih di klub juga mereka juga bisa turun gitu ya. Jadi ada yang 10 hari turun 4 kilo ya, ada yang lingkar pinggang susut 5 cm ya. Kemudian satu lagi ini Mbak Kurnia juga turun 4 kilo. Saya sengaja timbangannya saya foto sebagai bukti bahwa dia memang turun dalam 10 hari 4 kilo ya. Kemudian yang baju hitam itu konsumennya GAMI ada di sini. Ya, konsumen GAMI turun 6 kilo dalam 10 hari. Yeay, ya. Dengan meal plan kita, dengan coaching yang memang bonding japri, teman-teman ya. Jadi jangan Anda mengandalkan grup
untuk biar closing, mengandalkan grup biar hasil produk bagus, mengandalkan grup untuk edukasi, mengandalkan grup untuk bonding, tidak teman-teman, tapi japri ya. Apa makan siangnya? Wah, keren banget makan siangnya ya. Japri, bonding lagi. Gimana nih sektornya udah belum? Ayo dong dibuat sektornya. Ingat timbang besok pagi ya, kirim ke saya. Jadi japri, teman-teman, lakukan japri ya. Jangan mengandalkan grup teman-teman untuk bonding ya. Untuk karena kalau dia udah berasa dekat, hasil produknya bagus ya. Kemudian yang di bawah adalah yang dua itu konsumen lama yang akhirnya program di rumah yang luar biasa adalah turun lagi teman-teman, walaupun dia di rumah saja ya. Kebetulan mereka punya Tanita di rumahnya, jadi mereka bisa nimbang pakai Tanita dan luar biasa teman-teman hasilnya ya. Hanya dengan kita follow up dengan tangan saja ya. Next lagi. Oke ya. Nah, apa sih beda NC offline dengan NC online ya? Nah, teman-teman, saya sangat berharap teman-teman pemilik NC ya untuk tidak berkecil hati, teman-teman ya, kita lakukanlah secara apa yang bisa kita lakukan ya. Contoh dulu saya walk and talk, sekarang saya inbox ya. Dulu saya olahraga saya pakai untuk membuat mereka semangat program dengan hall gabungan. Sekarang saya olahraga setiap pagi live ya. Di sana saya mempromosikan produk yang saya minum ya. Dulu kita ada kepo di NC, sekarang kepo online ya. Kemudian merawat customer juga sama ya. Jadi kami saat ini sudah hampir 9 atau 10 grup coaching online dengan AWT sebagai head coach-nya ya. Jadi terima kasih pada para AWT kami yang luar biasa yang mau mengambil beban tanggung jawab untuk ayo ya, kita punya banyak member, kita punya banyak SC, kita rangkul mereka agar mereka bisa tetap minum produk karena punya customer, seperti itu ya. Kemudian gali COI offline, sekarang online ya. Ikut home juga home online ya. Member aktif biasanya ingin tertarik part-time bisnis, kami masukkan kelas K-pop, kami ajarkan untuk dia mengundang juga. Kemudian kelas pengenalan NC, kami masukkan mereka ke FOT, terima kasih Cibis ya. Di FOT mereka minimal tahu ya cara buat postingan yang bagus, cara closing yang efektif ya, cara untuk merawat ya, kemudian untuk upgrade seperti itu. Kemudian magang adalah bagaimana SC tersebut ikut mengundang teman-teman ya, nanti kita kasih peran ya, mungkin ikut posting pagi ya, ikut nanti dalam testimoni, jadi kita ajak mereka untuk kita persiapkan menjadi supervisor yang juga mandiri bisa mengundang orang sendiri ya. Itu. Nah, kemarin kita sudah ikut SMU. Terima kasih pada Cibis untuk lebih semangat lagi ya membuka mindset kita ya tentang afirmasi, tentang impian teman-teman. Jadi kami merasa bahwa kami sangat beruntung ya karena dengan NC virtual ini malah orang-orang yang dulu nggak bisa ke klub, sekarang mereka bisa ke klub ya. Kalau dulu kami nggak pede ngerawat orang dari Maumere, dari Kupang, orang dari mana, aduh mau titip di klub di mana ya. Nah sekarang kita punya NC virtual ya, jadi semakin semangat ya teman-teman untuk mengajak lebih banyak leads dari seluruh Indonesia ya. Next lagi ya. Jadi teman-teman, bagi yang member baru, teman-teman bisa lakukan 3 hal ini ya. Teman-teman bisa merawat mandiri, tidak masalah, japri-japri itu bagus banget. Bonding Anda lebih keren ya. Melalui NC virtual itu kami memakai skor loyalty program ya. Setiap dia posting minum shake dapat 10 poin ya. Beli produk dia dapat 50 poin. Mengajak teman program 50 ya. Dia posting lagi live olahraga dapat 20 poin, dia testimoni di sosial media 30 poin, hadir hawan 30 poin ya. Kemudian kalau coaching online itu biasanya berbarengan teman-teman, tidak masalah kalau teman-teman buat, saran saya adalah buatlah per AWT ya. Per AWT jadi dengan organisasinya langsung di bawahnya agar teman-teman bonding, mengenal SC member-member kita di 3 kedalaman, 5 kedalaman, 6 kedalaman. Oh ini membernya, ini konsumennya, jadi tahu teman-teman ya. Ajak mereka bareng untuk yang namanya coaching online ya. Bagusnya per AWT 1 coaching ya. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah teman-teman
jangan mengandalkan grup online untuk closing ya. Jadi Anda berusaha banget biar closing dengan mengandalkan yang udah mulai program ini biar konsumen Anda mengambil keputusan ya, tapi lakukan dengan japri teman-teman ya. Lakukan bonding sendiri ya. Jadi benar-benar kelas kami itu cuma setengah jam. Karena apa? Karena dia harus japri, teman-teman, japri orang-orang yang program untuk lebih terikat ya, lebih merasa dekat dengan coachnya seperti itu ya. Kemudian hasil produknya juga bagus karena setiap hari diingetin teman-teman seperti itu. Jadi jangan mengandalkan mentang-mentang kita coaching online, udah saya di coaching aja, nggak pernah di japri. Tadi talking point tentang air gimana, apa yang ingin ditanyakan, tadi tentang protein gimana, apa yang ditanyakan, apa yang didapat ya, kesimpulannya apa nih yang teman-teman dapatkan tadi. Nah teman-teman japrilah konsumen kita, teman-teman, jangan mengandalkan grup saja ya, dan lakukan yang mudah diduplikasi ya. Next slide. Oke, nah 2 slide terakhir tentang manajemen waktu. Teman-teman, kita di rumah, tapi saya ingatkan teman-teman, yang pertama prioritasnya adalah follow up orang yang sudah beli, ya, yang sudah program, yang sudah minum Herbalife, dia dulu yang Anda fokuskan, ya. Yang kedua adalah tawarkan produk yang dia belum punya, ya, manfaatnya. Kemudian gali COI-nya, baru teman-teman follow up orang-orang, ya, inbox orang-orang setelah Anda melakukan yang namanya memfollow up yang sudah ada dan sudah minum, ya. Dan saran saya ikuti training yang diperlukan, ya. Jadi kalau tim kami hanya BC 1 STS saja, ya, agar mereka bisa fokus kerja. Tidak setiap minggu ikut STS teman-teman ya. Jadi 1 STS saja, kemudian member training Bali saja ya. Kemudian sekarang banyak ikut fokus grup ya. Setelah ini kita fokus kerja ya teman-teman, tapi benar-benar training yang diperlukan saja ya. Next slide. Next slide lagi. Jeng jeng. Pak Wayan, next slide. Oh, Haris atau Pak Wayan nih. Oke, nah teman-teman, ini adalah jadwal kerja saya, ya teman-teman. Jadi saya baru bangun itu afirmasi dulu ya, sedekah harian ya, kemudian minum alo, saya contohin, saya foto ke grup konsumen ya, saya minum teh energi, saya foto ke grup konsumen, saya minum shake protein, saya foto ke grup konsumen semuanya ya. Kemudian saya live olga pagi karena tujuannya adalah agar semua tim tahu kalau saya nggak buka NC teman-teman, saya tidak melayani minum harian di NC ya. Jadi dan ini juga kenapa saya pagi lakukan seperti ini persiapan ketika nanti saya sudah bisa buka NC, saya nggak tukar-tukar jadwal lagi ya. Jadi nanti kelas NC virtual kami akan selalu ada di jam 12.30 sampai jam 1 ya. Karena pagi kita NC nyata dan siang NC virtual, sore DMO dan olahraga ya. Itu. Nah, teman-teman, kalau dilihat di sini adalah jadi follow up konsumen yang paling dulu, konsumen yang ada, apa produk dia yang habis, gimana pemakaian produknya, kemudian gali COI-nya. Setelah itu baru teman-teman yang tadi ya inbox orang-orang baru. Ya. Kemudian malam itu adalah masa yang bagus untuk melihat ngesin ya siapa yang sudah melihat instastory kita untuk kita kembali menambahkan mereka ke dalam nomor WhatsApp kita. Ya, next lagi. Ya, nah teman-teman yang terakhir adalah manajemen keuangan ya. Kenapa sangat penting? Karena teman-teman saat ini adalah bulan hadiah. Ya, bulan apa teman-teman? Bulan hadiah ya. Teman-teman harus menghadiahkan konsumen Anda, member Anda, tim Anda dengan berbagai promosi ya. Caranya adalah kalau Anda mendapatkan keuntungan ya, contoh dari satu shake mendapatkan 211 ya. Jadi 10%-nya ke tabungan, 10% ke sedekah ya untuk Anda sedekahkan, 30% ke bisnis. Nah, uang bisnis inilah Anda pakai putar teman-teman ya
Kalau dia ngambil stick protein, dia dapat masker. Kalau dia ngambil 5 produk, dapat apa ya? Itulah yang Anda pakai untuk sebagai hadiah, promosi-promosi ya. Nah, termasuk saya semua grosir maupun royalti itu 30%-nya bisnis. Ya, artinya apa? Orang-orang yang semangat di tim kita ya, kasih mereka promosi teman-teman ya. Kemudian 50% pribadi. Nah, ini penting banget. Kenapa teman-teman? Karena saya garis bawahi adalah membayar produk yang diminum sekeluarga. Teman-teman harus membayar produk yang Anda minum sekeluarga. Coba diulang. Membayar produk yang diminum sekeluarga. Ya, kenapa? Karena kita mau minum terus setiap bulan, ya. Jadi begitu nanti udah bulan depan kita stok 10 shake, tinggal 2, berarti kita harus sudah ada uang 8 shake di rekening modal. Itu teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Iritlah dimakan ya. Terus juga sekarang dengan nasi ya, lauk dan sayur udah cukup ya. Kalau teman-teman masih baru di Herbalife, nggak usah lah manggil Gojek dulu, nggak usah lah belanja online dulu ya. Bener-bener fokusnya adalah sama customer ya, customernya dikasih promo-promo walaupun Anda member baru gitu ya teman-teman. Jadi irit dimakan ya. Dan terakhir, oke, slide yang terakhir. Nah, teman-teman, jadi inilah apa yang kami rasakan, teman-teman, dengan selalu belajar ya. Apapun situasi, ambil hikmahnya ya. Sekarang dengan situasi seperti ini, saya banyak punya leads yang dulu nggak mau ke MC gara-gara punya bayi, gara-gara dia ada orang tua sakit di rumah, jauh nggak punya motor ya. Sekaranglah saatnya saya ngubungin mereka ya. Atau saya dengan seperti ini saya jadi lebih mudah ya. Member-member saya dulu yang masih malu saya ajak nimbang. Sekaranglah saya ajak mereka untuk yang namanya DMO online ya. Kemudian sekaranglah saatnya saya bisa ikut training-training dengan founder circle, chairman, hanya dari rumah saja. Wah, asik banget ya. Jadi teman-teman ambillah hikmah dalam setiap kejadian ya, sehingga sekaranglah saatnya kita dibuat untuk menguasai yang namanya online teman-teman ya. Dan yang terakhir, ya. Jadi orang yang melakukan walau belum sempurna masih jauh lebih baik daripada yang ragu untuk memulai. Ya, semasa kita bergerak selalu akan ada harapan baru. Yeay, ya. Demikian dari saya. Mudah-mudahan ada 1-2 kalimat yang bisa membuat Anda semangat ya untuk sebuah cara melakukan ya, sebuah cara untuk bertahan, sebuah cara untuk berkembang. Thank you Herbalife. Yeay, tepuk tangan buat Bu Dr. Intan. Kita doakan beliau segera level tahun ini ke Presiden 15. Yes. Oke, teman-teman, jadi sharingnya sudah keren banget ya, banyak menginspirasi teman-teman. Saya pun mendapat banyak. Saya buka session tanya jawab untuk 2 pertanyaan dulu. Silakan yang mau bertanya boleh tulis di chat ya, ataupun di YouTube. Saya akan lihat siapakah yang mau bertanya. Dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Teman-teman di YouTube ada yang mau bertanya? Silakan ketik teman-teman di chat ya, yang di YouTube boleh ketik di chat. Pertanyaannya diajukan, yang di Zoom silakan boleh di chat ataupun tanya langsung ke beliau. Silakan. Langkah.
Oke, saya tunggu 5 menit lagi ya teman-teman. Jadi kalau 5 menit lagi tidak ada pertanyaan, akan tutup session member training ini. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Dari seluruh Indonesia ada yang ada dari YouTube, saya lihat ada dari Indonesia, ada dari luar pulau, dari Jawa ya, ada juga dari Jambi ya, ada juga dari Pulau Jawa banyak juga ya, ada juga dari Lombok, ada dari Bali. Silakan teman-teman yang bertanya, saya tunggu pertanyaannya sampai 5 menit lagi. Nah, dokter, ini ada penanya di YouTube, namanya Ayubi. Kalau yang kita tahu mereka penjual produk pelangsing, gimana dok? Ya. Kurang jelas Pak Yan suaranya. Coba dicabut ininya headsetnya. Ya. Kurang jelas suaranya. Kurang jelas ya. Coba dicabut ininya headsetnya. Kalau yang kita tawarin mereka penjual, oke ya. Kalau yang kita tawarin ternyata mereka penjual produk pelangsing. Yes. Iya, betul. Betul. Betul ya? Oke. Teman-teman, kalau saya kan nggak pernah tahu ya apa dia latar belakangnya apa. Yang penting temenan di WhatsApp. Setelah temenan di WhatsApp itu baru saya mulai tanya-tanya sudah pernah program Herbalife belum ya. Kalau memang dia sudah konsumen orang lain, ya udah saya biasanya hapus dari kontak ya. Tapi kalau dia jual produk yang mirip sama kita tinggal pakai testimoni aja ya. Ini testimoni saya. Terus saya malah gencar nge-BC, saya olahraga, saya gencar nge-BC orang-orang yang turun ya. Jadi biar dia paham kita beda, kita nutrisi, kita ada pola makan seperti itu ya. Kita ada pendampingan dan orang-orang Herbalife itu orangnya happy dan benar-benar kita independen teman-teman ya, benar-benar kita orangnya itu mandiri-mandiri. Jadi istilah kata kita kalau mau closing pun kita diajarkan sendiri ya. Kita kalau mau ngirim produk pun langsung. Jadi dia ngelihat kalau kita berbeda teman-teman. Kita benar-benar care sama customer. Kita sudah kita beda. Kita langsingnya yang bertenaga, berstamina gitu ya. Makanya saran saya adalah teman-teman jangan posting cuman langsing aja. Teman-teman live lah olahraga teman-teman ya. Nggak apa-apa. Anda bukan personal trainer, bukan ahli olahraga, no problem. Tapi dengan latihan ya kita bisa memperlihatkan kalau kita bisa melakukan olahraga di mana di seusia kita pada nggak bisa gitu ya. Itu nilai tambah teman-teman. Harus memperlihatkan live olahraga ya. Oke. Ada pertanyaan lagi dok, itu yang kedua di Bu DP kayaknya. Jam berapa ya. sih enaknya mengundang online? Bagusnya. Ya, pertanyaannya apa? Saya tulis di chat dok, jam berapa enaknya mengundang online? Oke. Apa enaknya mengundang online seperti itu? Jam berapa? Oh, jam berapa ya? Ya. Jam berapa? Oke. Kemarin waktu FOT Cibis mereka mengatakan di saat orang baru mulai ngantor biasanya duduk dulu baca HP. Di jam makan baca HP ya. Dan biasanya setelah mereka makan malam jam 7-9. Nah, teman-teman kalau saya lakukan sesuai kegiatan kami. Jadi saya settingnya itu adalah jam-jam tersebut dan malam itu kita tinggal melihat siapa yang ngesin ya, siapa yang lihat WhatsApp status, siapa story. Setelah malam itu kita tinggal inbox dulu ya, karena kan misalnya story kita 24 jam hilang
ya. Jadi like, ada yang nge-scene ya, ada yang ngelihat, ada yang ngintip status kita. Malam itu kayak Anda kalau panen itu kayak ngumpulin orang-orang yang ngelihat status kita, gitu. BDP itu jawabannya BDP ya. Terus ada pertanyaan ketiga, Dok. Saya Randy dari Kupang, beliau nanya, member baru bergabung ke Herbalife. Saya masih belum paham mengenai cara meyakinkan konsumen yang baru. Ya. Oke ya. Nah, teman-teman tadi ingat ada 6 proses sampai dia mau ya. Dia harus kenal ya, tahu, terus dia suka, dia hormat, dia percaya, baru dia rekomendasi ya. Jadi proses ini Anda harus lalui, nggak bisa langsung iya, ya artinya apa? Status Facebook kita harus bersih ya. Jangan sekarang Herbalife, nanti jual masakan, nanti jual ini bakwan keladi. Ya jangan teman-teman, tapi kalau memang Herbalife aja ya. Kalau Anda mau jualan buat akun lain ya. Jadi mereka melihat dulu, dan hormat itu dari mana? Dilihat konsistensi kita untuk minum produk, konsistensi kita untuk mempunyai konsumen baru, undang orang ya. Itu mereka baru timbul rasa hormat teman-teman. Nah, tapi kalau Anda mau dengan cara Anda inbox ya, Anda inbox dulu orang ini, temenan di WhatsApp. Setelah temenan di WhatsApp, dia baru ngelihat, oh ternyata Bu Dayu gini, oh ternyata Bu Dayu gini, oh ternyata Bu Dayu gini. Dari mana? Dari BC kita ya, dari WhatsApp status kita, dengan dia tetap temenan di sosial media ya. Jadi prosesnya itu adalah teman-teman yang intinya adalah tawarkan dulu di hari pertama, tapi kalau nggak mau, tolong dijadikan teman. Jangan dijadikan target, jangan dijadikan sasaran, apalagi korban. Istilah target jangan, tapi teman. Ya, jadikan dia berteman. Ya. Yang kedua mungkin tawarkan lagi, masak apa Ibu? Kapan mau mulai program ya? Nanti 3 hari lagi Ibu, sekarang hari ini masak apa? Wah enak banget ya. Anak-anak gimana sehat ya? Ibu kapan mulai program? Kayak gitu ya. Jadi benar-benar bonding, jadikan teman to closing gitu. Oke, terima kasih Bu Presti. Jadi karena keterbatasan waktu teman-teman yang di YouTube ya, jadi sharingnya tentang member training, acara member training kami tutup sampai di sini. Mudah-mudahan sharing beliau kita bisa terapkan ke tim dan kita terapkan sendiri sehingga kita bisa naik level tahun ini bersama-sama ya. Kita foto bareng dulu Pak Yan, foto bareng. Foto bareng, oke. Ya. Oke, foto yang ya. di Zoom silakan wajahnya dilihat semua ya. Kita foto bareng. Yang di Zoom, Aris minta tolong ditulis materinya bisa biar fotonya kelihatan semua. Yang di YouTube, terima kasih kehadirannya teman-teman. Sampai ketemu di next event. Yes. Jadi yang belum dijawab pertanyaannya boleh japri ke beliaunya ya teman-teman ya, karena keterbatasan waktu. Aris minta tolong tulis, kita bisa foto bareng. Sudah, siapa yang mau foto? Yeay, yeay. Saya foto ya. Foto. Yeay. Ayo, silakan semua kelihatan dong ya, wajahnya, kelihatan wajahnya. Wajahnya dibuka teman-teman. Buka. Yeay, dibuka wajahnya. Dibuka. Oke, satu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih GS kita keren. Jadi terima kasih LC kita Aris ya. Terima kasih Bu Proto. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di YouTube maupun Zoom. Kita ketemu di next event ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebagai host dan thank you Herbalife. Go Presidente. Yes.